Pada mau tanya silakan. Ayo, Pak. Iya silakan. Apa yang dimaksud dengan Allah menguasai segala kerajaan pada ayat ini? Ya tadi sudah saya terangkan. Tanam-tanaman, bumi seisinya kerajaan bukan ini. Kerajaan. Itu penguasa tanam-tanaman. Coba Anda melihat, Mbak, dimulai dari biji-bijian kan? Biji ditumbuhkan, melihat di dalam biji ada embrionya ya, itu bakal tanamannya itu. Ono kacang enggak? Coba sini kacangnya. Ayo cupuin. Kalau ikan praktikum ya. Nah ini kalau ingin lihat kerajaan Allah ya, nggak angel-angel ya. Mau ingin lihat kerajaan Allah? Ada di depan mata Anda semua, tapi tidak pernah dibuka rahasia iku, ya. Sungguhan. Ini kerajaan Allah kalau ingin lihat kerajaan Allah. Paham ya, ini kacang ya? Ini. Yang ini isinya berapa? 1, 2, 3, 4. Yang ini berapa? 1, 2, 3. Loh, ono sing 4, ono sing 3. Ya opo ngature? Pernah dipikir? Terus setiap biji ini, ya apa meletakkannya? Sehingga biji satu dengan yang lain tidak dempet. Kok punya sekatnya sendiri. Bisa diikutin. Terus biji ini, dia kan hidup. Tidak mati. Ya untuk menghidupnya, bagaimana menghidupkan benda yang hidup ini tadi? Buktinya hidup, kenapa kalau ditanam dia hidup? Kenapa? Bagaimana cara Allah menghidupkan zat yang hidup ini dari tanamannya? Pernah dilihat gimana caranya? Nggak pernah tahu ya. Ini yang tali ini nggak ketok. Ya, untuk mendapatkan suplai makan per biji kacangnya pirang ewu. Ya apa? Gandengi siji-siji dikai kamar dewe. Bisa diikutin. Belum lagi kalau kacangnya dibelah, coba dibelah. Tak. Pernah dilihat? Loh, yang hidupnya itu, maaf ya, ini yang kecil di ujung ini. Hanya ini. Inilah kehidupan. Yang lain, ini benda mati. Ini adalah bakal cadangan makanan untuk yang kecil itu. Bayangkan, agar supaya yang kecil itu bisa hidup tadi, dijaga oleh Allah, ditutupin. Supaya tidak menimbulkan kerusakan. Itu tadi yang masuk ke ibunya supaya dapat makanan. Begitu lepas dari ibunya, masih disiapkan cadangan makanan. Kepingnya 2 ini tadi. Sama ini gede nih. Dengan ukuran. Begitu ininya habis, nanti dia sudah keluar akar dan keluar tunas. Sehingga dia bisa tumbuh sendiri. Apa bukan kerajaan ini? Tunggu ini ngemplok kacang. Oh. Ngono gak doyan kacang. Udah makanya disuruh ya sampai di dalam ayat lain dari tanda-tanda kemahabesaran Allah itu yaitu diciptakan ayat-ayat Allah itu baik pada diri kamu, alam raya seisinya. Kenapa kamu tidak berpikir? Lah ini suruh berpikir.
Jadi kalau Anda sudah terbiasa bersentuhan dengan kata-kata kembali kepada ilahi, mbok melangkah kemanapun, Anda akan bisa melihat di situ hadirnya Allah. Hati-hati. Sampai Rasulullah atau Kanjeng Nabi itu memasukkan pemahaman ilahi itu kepada diri kita, supaya kita itu ingat setiap langkah diri kita itu, dalam tubuh kita itu hadirnya Allah yang mengontrol diri kita itu. Kenapa kita setiap habis sholat sendiri kita disuruh berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar dan sebagainya, ya. Subhanallah kan begitu ya. Itu di jari jemarinya itu sabda beliau itu, karena pada jari jemari itu tadi di antara ruas-ruasnya akan bercahaya. Kenapa dikatakan cahaya? Karena Allah itu zat. Allahu nurus samawati wal ardi, dialah cahaya bagi langit dan bumi. Itu terbiasa, dibiasakan, karena bagian-bagian tubuh kita itu yang selalu bersentuhan dengan ilahinya, dia sendiri akan menunjukkan jati dirinya nanti di yaumil akhir, bahkan di dunia ini sendiri sebagai bagian daripada kerajaan ilahi. Loh, ini kok sembrononya orang Islam disuruh kayak demikian kok diganti dengan tasbih. Halo, tasbih itu loh. Tahu tasbih? Nah, yang dikitukan ya, kok sembrononya diganti begituan. Mulai sekarang tasbih-tasbih guaan. Itu bukan ajaran Islam. Itu gawean orang ampel. Tutulan ngonoan. Nah, itu saja kan mengada-ada. Tasbihnya Islam itu alam raya seisinya tadi itu kacang, itu tasbih. Petir, tasbih. Banjir bandang, tasbih. Jakarta kena banjir, tasbih. Terus tasbih kayak begitu hebat-hebat diganti dengan biji tadi itu, ya. Nah, mulai nanti dibuang itu bukan ajaran Islam, sungguhan. Bahkan dilarang oleh Rasul. Mulai di suatu riwayat karena ada sahabat begitu pakai batu. Sajane gak gelem aku ngene-ngene aneh ya. Baru pemula itu sebetulnya. Tapi nyatanya perilaku umat Islam seperti itu, dan itu ditonjolkan padahal itu bukan ajaran Islam. Seakan-akan seperti itu. Bahkan harusnya malu itu. Itu ajaran Buddhis. Bagaimana cara memperbaiki perilaku-perilaku yang bukan Islami seperti membuang sampah sembarangan, kemudian tidak menghabiskan makanan minuman karena banjir. Itu cara untuk memperbaiki atau meluruskan yang ideal itu bagaimana? Terima kasih. Ya, pertanyaannya ini ingin mengembalikan sebuah statement yang ada hubungannya dengan ayat Qul ya ayyuhal kafirun dan sebagainya ya. Itu pengertiannya gimana? Ini saya beritahu. Ayat itu menjadi sebuah informasi bahwa di dalam masyarakat yang sedang dibangun oleh Rasulullah itu tadi, karena dia sedang akan membangun masyarakat yang beriman, yang bertauhid, paham ya? Hanya masyarakat itu yang bisa mensejarahkan hidup baldatun thayyibatun warobun ghafur, itu harapannya. Maka Allah memberikan identitas ya, di dalam masyarakat itu ada orang yang tidak mau menerima
konsep ilahi. Paham ya? Baik itu konsep menyangkut masalah ketauhidan atau ketuhanannya, maupun konsep masalah hubung-hubung yang bersifat sosial. Mereka menolak. Nah, orang yang menolak itu adalah disebut di dalam Quran, di dalam Islam adalah orang yang menolak, orang yang tidak mau menerima konsep ilahi dimasukkan kepada orang-orang yang selalu menolak kebenaran, namanya kafir. Paham ya? Kalau jamaknya banyak, kufar, kan begitu ya? Wakeh wonge, itu wong kufur tok ya. Dalam masyarakat seperti itu. Itu pertama ya. Sehingga dengan demikian pengejawatakan kafir itu sendiri kan menjadi luas. Makanya pada saat masyarakat Madinah itu ada kafir betul-betul, ada disebut dengan ahlil kitab. Ada kafir yang namanya adalah seperti Majusi, penyembah berhala. Ada kafir adalah kafir masyarakat jahiliyah. Banyak macam-macam tingkat-tingkatnya itu. Bisa diikutin ya ini. Nah itu ya. Nah dalam hal yang kayak demikian itu, konsep katakan kepada orang kafir seperti itu tadi, itu pemberitahuan. Kalau kamu hidup seperti itu di dalam bermasyarakat, pasti ujung-ujungnya aku ingatkan, kamu akan berujung masuk ke dalam jahanam. Paham ya? Karena polanya tidak berada di dalam jalan Allah. Jahanamnya bukan nanti, di dunia saja sudah jahanam. Neraka. Buktinya apa? Saling caci, saling maki, saling bunuh. Ya. Apalagi di akhirat. Di akhirat jahanam itu yang paling menderita itu bukan siksanya. Paham? Akan tidak bertemu dengan ilahi itu yang menyebabkan pedih. Bahwa disiksa dengan neraka jahanam tempatnya orang kafir tadi itu, ya, itu menyakitkan, jelas di Quran disebutkan. Tapi lebih menyakitkan lagi apabila yang dinamakan makhluk tidak bertemu kembali dengan Al-Khaliq ini. Makanya di dunia ini minta kepada Tuhan, Tuhan perkenankan nanti yaumil akhir aku bisa bertemu dengan Engkau. Pernah minta? Dilatih. Meminta, izinkan aku. Nah, isi surga seisinya itu tidak ada artinya dibandingkan dengan pertemuan melihat wajah Allah. Loh, rasanya kopi saja kan beda-beda ya. Podo irenge, podo kopine. Tapi rasanya berbeda-beda. Ya. Nah, itu tadi. Yang namanya surga itu pada rasa berbeda-beda. Tapi seluruh rasa itu akan hilang pada saat hadirnya Allah. Itu nggak ada apa-apanya. Tuh, lah orang kafir itu dikatakan karena mereka suka merusak masalahnya. Makanya jangan kamu mengambil orang kafir sebagai pemimpin itu khawatir nanti dijeromoskan. Kalau sekarang lain kan, orang kafir langsung diterapkannya adalah ahlil kitab di luar Islam. Padahal orang Islam sendiri adalah ahli kitab kita ini. Ya, orang kafir di antara ahli kitab kan bisa kena kita. Bisa diikutin ya? Nah, maka coba dikritisi lagi. Apabila itu menyangkut masalah dalam persembahan peribadatan, artinya orang yang tidak mau menyembah Tuhan yang satu itu, cara beribadatnya, jangan kemudian kita caci karena kena ayat.
Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun dan seterusnya itu ya. Katakan aja kepada mereka, wes kono kamu tidak pernah nyembah Tuhanku, aku tidak nyembah Tuhanmu, tidak akan pernah dan tidak akan, kan begitu ya. Udah, sembahan kamu untuk kamu ya, Tuhan kamu untuk kamu, Tuhanku untuk kamu. Loh, kan damai. Jangan sampai kemudian muncul kebencian. Dengan kita perilaku baik saja, tunjukkan Islam itu dalam tutur kata, di dalam tingkah laku dan sebagainya, menunjukkan. Tidak usah ngomong tentang Islam, bawa tasbihan dindi, ya, perilaku baik saja orang kan bertanya. Satu contoh misalnya, ini satu contoh, kita ketemu dengan seseorang yang sudah lama, loh kok masih muda, ya? Rupanya kok masih muda. Kenapa? Saya ngatakan, ya karena saya masih muda, karena hidup happy. Kok happy? Pak Ika, iya, untuk apa hidup susah-susah? Ya, sungguhan ini. Ingin tahu awet muda, supaya rambutnya tidak cepat putih. Ya. Hiduplah yang enak. Untuk apa dipikirin urip iki? Wis mlaku dhewe. Saya baca riwayat ini, perkataan Isa Al-Masih. Nanti kalau saya ngomong referensi Isa Al-Masih dikiranya saya agama lain. Saya bilang, loh Isa Al-Masih kan nabi saya. Betul nggak? Aku ini sungguh heran katanya kepada manusia ini. Mereka membanting tulang mencari rejeki, sesuatu yang sudah pasti, sudah dijamin oleh Ilahi. Loh, kata-katanya begitu. Kenapa mereka bersusah-susah untuk mencari itu? Hal yang sesuatu yang sudah pasti diberikan Ilahi. Sementara mereka tidak pernah bersusah-susah untuk tanaman akhiratnya yang dia tidak akan dapat nanti kecuali atas usahanya di dunia. Duh, kan lain. Ya, itu kan sederhana dalam hidup. Nah, itu implementasi bagaimana supaya kita itu bisa mengimplementasikan Islam itu dalam keseharian dengan benar, dengan baik. Sudah tidak usah banyak memberikan fatwa, memberikan ceramah, tunjukkan saja perilaku kita sebagai seorang muslim. Itu yang mengimani kitab suci itu benar adanya, dan insya Allah kita dijamin. Ya. Allah Zat yang maha kaya, Allah Zat yang maha indah, ya, Allah Zat yang maha cantik. Loh, untuk mengimplementasikan itu tadi, ya, ada konsekuensi kan pada kita, betul nggak? Maka kita tidak boleh kemudian memelas seakan-akan kita menjadi orang miskin. Allah Zat yang maha indah, maha cantik, maka tidak boleh kita kemudian menjadi lungsek. Harus kelihatan indah. Pak Ika untuk mengimplementasi itu, karena dilihat banyak orang, tiap ceramah itu loh ganti klambi, ganti baju. Bukan pameran baju, enggak. Ya, Pak Budi kan bajunya itu tok. Punya berapa lusin itu? Apa yang ada di langit dan di bumi selalu minta kepadanya setiap waktu dia dalam kesibukan. Artinya seperti apa, Pak? Ya, apa yang di langit dan apa yang di bumi itu tidak pernah, artinya putus kontaknya dengan Ilahi.
Pernah lihat ikan? Loh. Coba di kolam tuh lihat, punya akuarium. Kok gak kesel ya? Mangap terus ya. Kita kan kesel ya. Dia kesel. Itu cara kontaknya. Begitu dia ndak mangap, mati. Paham ya? Itu apa yang di air. Seperti itu. Apa yang ada di bumi, tanam-tanaman. Mungkin ibu tidak pernah melihat yang namanya mulut daun ya. Bapak-bapak juga belum pernah lihat. Karena itu bisa dilihat hanya di bawah mikroskop kan. Tidak kelihatan. Itu bukan benda mati, itu benda hidup. Disitulah untuk keluar masuknya oksigen ya. Coba bayangkan. Itu tadi. Bagaimana air masuk tanaman. Pernah mikir pohon kelapa itu kan tinggi, ya kan dia perlu air. Ya opo banyu sakmono iso muncan nang dhuwur iku lho, carane ya opo. Sedangkan kadang-kadang pakai tandon air saja macet-macet ya. Tandon air kan rusak, sering ya. Masukkan tandon air supaya airnya jalan. Itu saja harus dipompa kan? Itu kan rusak. Ini loh pohon kelapa puluhan tahun. Ya opo mompanya. Gak pernah pikir ya. Mari ngono dibagi, ces, degane keluar, metu banyune seger gitu. Seger tok. Ya opo cara nyimpen banyu ndok kono iku? Sampai sekarang aja ahli-ahli tanaman bingung. Kok ada yang namanya kelapa apa? Kopior. Kok iso apa diusek untuk menjadi kopior? Iya? Kan yang mahal kan kelapa kopior ya? Nah, sekarang dicari bagaimana menjadikan kelapa itu kopior supaya harganya 5 kali lipat. Tapi sekarang belum ada teknologinya. Cek pinter ya pangeran nih kayak kopior nduk dhuwur. Kalau untuk bidang saya itu kelapa sakit sebetulnya karena abnormal. Tapi justru itu yang mahal harganya ya. Nah itu namanya tunduk pada aturan-aturan Allah tadi. Banyu naik ke daun, matahari dapat, ya. Kemudian masuk CO2, keluarnya kemudian menjadi O2. Itu yang dinamakan proses fotosintesis. Sehingga kenapa siang hari ibu segeri ndak ngisor ya tanam-tanaman karena banyaknya oksigen. Tuh, itu tunduk dia, tidak pernah hianat dia. Makanya kenapa di dalam Islam melarang sama sekali untuk memotong tanam-tanaman. Kaukah yang ngatur, kaukah yang menumbuhkan, kaukah yang menjaga, atau aku? Ya, sudah bisa pahamin ya Bu ya, semuanya. Ini baru alam-alam yang katon, belum lagi alam-alam gaib. Alam gaib itu Rasulullah mengatakan, seandainya kalian bisa melihat seperti apa yang aku lihat, coba bayangkan, sungguh kalian akan banyak menangis daripada ketawa. Kenapa? Karena seluruh alam seisinya ini ke langit sana penuh dengan para malaikat yang bertasbih kepada Allah. Tidak sampai 3 ujung jari ini, semua mereka mepet kepada Allah. Bayangkan. Jadi sudah dibuka oleh Allah, bisa melihat alam-alam gaib. Dong ini kok iso nyanyi-nyanyi lho wong iku ya.
Dan itu yang payu dibayar mahal kan? Ya bukan berarti kemudian disuruh bersedih, enggak. Melihat kayak demikian itu kita malu. Tuh betas, belum yang lain. Baru kena iwa aja, kita sudah tidak tahu untuk apa itu sisiknya, untuk apa itu warnanya, iya? Untuk apa itu insangnya. Wah, makanya ada ilmu perikanan. Bagaimana namanya ikan apa yang enak itu, yang mahal tuh? Ikan salmon itu ya, bagaimana bertelur di gunung ya, tuh kemudian dia turun sampai ke lautan muter bertahun-tahun, setelah muter kemudian kembali lagi sungai dia tempat menetas ya, dan dia tidak pernah kesasar. Padahal di antara sungai-sungai itu banyak cabang-cabangnya. Kok tahu dia ke sana lagi? Setelah sampai sana dia bertelur lagi. Habis bertelur mati. Sampai sekarang itu menjadi rahasia oleh ahli-ahli perikanan. Apa? Sensor apa? Nah itu yang namanya tunduk. Dia berada di dalam kontrol Allah karena melimpah ruahnya. Makanya namanya beruang itu tinggal mangap tok di tepi sungai, ya kan begitu. Di air terjun tuh loh, salmonnya dari bawah kan melompat, sudah tahu di situ ada beruang mangap, dileboni, plung. Bayangkanlah beruang karena mangap itu tok, plung. Coba. Bener nggak tadi rahasia? Kok aneh manusia ini mencari sesuatu yang sudah pasti sudah dia beruang nggak punya otak untuk hanya mangap tok harus dikasih. Lu. Loh, itu rahasia-rahasia alam yang ditentukan. Jadi saya dulu pernah mengatakan saya memelihara kura-kura, kura-kuranya elek gitu. Saking dulu saya bawa dari Kalimantan itu karena anak saya masih kecil-kecil, tak bayar oleh-oleh supaya tahu kura-kura. Gak mati-mati. Sampai sekarang tahun 2000 sekarang sudah 17 tahun gak mati-mati. Di rumah saya itu loh. Padahal saya nggak pernah memberi makan. Sungguhan sampai tak kasih ini gak gelem, kerupuk gak gelem, pedo gak gelem. Bingung saya. Akhirnya istri saya, "Karepmu gak gelemnya mate." Ini tenda itu. Saya bingung. Ini makannya apa? Saya bukan ahli kura-kura ya. Akhirnya pada suatu waktu secara tidak sengaja saya tak melihat dia tak nangkap apa, makan cacing. Cetek gitu. Oh, ternyata makan cacing, disembunyikan makannya di dalam tanah. Padahal saya pegang cacing aja kilo ya. Coba bayangkan, siapa yang memelihara itu? Apa ada kura cacingan? Enggak kan? Ya itu makanannya. Ternyata ada yang memelihara kura-kura itu. Dan ikutilah sebaik-baiknya apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Ini sebelum datang azab kepadamu secara mendadak. Ini 2 kali ya. Sedangkan kamu tidak menyadarinya. Tadi di atas itu sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong. Sampai 2 kali kayak begitu itu tadi. Ya. Peringatan bahwa siksa itu ada di sebelah kamu, ada di bawah kamu, ada di atas kamu. Kamu tidak sadar. Nah, supaya kita tidak kena azab itu, Rahman Rahim Tuhan itu dikasihkan, penjagaan Allah kepada kita itu dikasihkan. Caranya apa? Ya itu kita ikutin.
insya Allah adabnya itu tercegah sendiri. Bukan kita yang mencegah. Paham ya? Tercegah sendiri. Satu contoh sekarang. Tadi tentang rezeki. Mencari rezeki atau mengambil rezeki? Mengambil rezeki. Udah mulai pinter ini bapak-bapak ya. Nah, kalau dulu kan mencari ya. Kalau dalam hidup itu mencari rezeki, walaupun ada ayatnya itu, tapi pengertiannya adalah justru mengambil. Karena rezeki sudah ada di sekitar kita, tinggal mengambil. Kalau mencari, dicari kemana? Ini yang menyebabkan kemudian kita tersiksa oleh kehidupan. Itu adab. Itu siksa. Ya, jualan. Wis modale akeh, gak payu bangkrut. Karena mencari rezeki. Paham ya? Kayak begitu. Kemudian jadi pejabat. Karena dengan begitu mencari rezeki, saya dapat pangkat. Ujung-ujungnya melebu penjara. Lo kan siksa. Paham ya? Jadi dosen. Kan begitu ya, stres, suruh sekolah, suruh buat laporan, stres, tersiksa. Oh no, dosen gendeng. Oke. Nah, itu siksa. Hanya di dalam kehidupan seperti itu, makanya ini mari kita berhati-hati supaya kita itu tadi hidup nikmat. Kenapa diturunkan ayat itu? Saking sayangnya kamu dikasih hidup yang sesaat sebentar ini supaya hidup kita itu sejahtera. Kalau kita sudah berada di dalam jalan Allah, paham Bu ya? Makan sehari sekali dengan makan sehari 3 kali tidak ada bedanya. Paham ya? Gitu. Tidur di atas spring bed hotel bintang 5 dengan tidur beratap langit ndak ono bedane. Yang padha turune. Nah, ini diberitahukan sehingga sampai kepada ayat terakhir agar jangan ada orang yang mengatakan ini ya, saking rahman-rahimnya diberitahu sekarang, alangkah besar penyesalanku atas kelalaianku ya dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah, dan sungguhnya aku termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan agama Allah. Jangan sampai menyesal nanti di kemudian hari. Iya, opo aku biyen gak gelem ngono. Opo dulu diajak kajian kok abote bokongku gak gelem moro, ya. Kadang-kadang bukan hanya itu gengsinya yang setengah mati karena sudah tahu. Saya ngatakan, orang yang mengatakan sudah tahu tentang agama, tentang kehidupan, itu menunjukkan yang bersangkutan tidak tahu apa-apa. Sungguhan. Makanya ini hati-hati. Orang yang mengatakan bahwa saya sudah cukup beragama, ini termasuk orang yang mengolok-olokkan agama dalam, nanti dia menyesal. Ya, sebelum terjadi ini disampaikan tadi. Satu contoh saja, kalau saya sebutkan saja, pernah kenal Tuhannya? Belum. Bagaimana cara mengenal Tuhan? Bagaimana berdiskusi dengan Tuhan? Sekalipun kamu sholat, belum. Karena untuk bisa mengenal Tuhannya itu hanya Allah yang punya kemauan, bukan kita. Paham? Kalau Tuhan berkehendak, nggak bisa kita ngotot dengan ibadah supaya kemudian kita kenal Tuhannya, nggak iso. Gak nutut. Nah, supaya kenal Tuhannya itu salah satu diantaranya adalah melalui jalan-jalan ilahi
Dan yang kedua melalui pengetahuan yang diturunkan oleh Allah itu sendiri. Nanti oleh Allah digiring kita untuk sampai kepada makoman mahmuda, yaitu tempat yang mulia, tempat yang terpuji, sehingga kita bisa betul-betul paham untuk apa sampai diturunkannya manusia ke atas muka bumi dan diturunkan rujukan referensi kehidupan dalam bentuk keagamaan Al-Quranul Karim ini. Pelan-pelan. Ada yang mau tanya lagi? Ya, yang lain siapa? Ini Pak Cito terus yang punya. Iya, Bu. Ya, kalau tidak ada, kita cukupkan pertemuan pagi ini. Mudah-mudahan Allah membimbing kita menjadi hamba-hambanya yang dikehendaki, ya. Mudah-mudahan kita dibersihkan rongga dada kita dari semua penyakit-penyakit hati yang menyebabkan penetrasi al-hikmah terbendung. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.